Shalom adik-adik dan salam cool kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Yuk siapkan hati kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hebat. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Tuhan ya adik-adik, kakak kita percaya kalau kita semua masih tetap semangat, masih tetap bersukacita untuk beribadah. Amin. Ya kan adik-adik, walaupun masih tetap melalui online streaming di YouTube, tapi kakak kita percaya kalau kita semua masih terus nih menunggu-nunggu kapan nih pengen ibadah gitu ya kak Dede ya. Betul. Oke, untuk itu kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat berkat yang Tuhan udah kasih, udah berikan buat kepada kita selama satu minggu ini. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, Tuhan tidak mengucap syukur atas kebaikan. Kita ulang lagi dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, Tuhan tidak mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, Tuhan tidak mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kita mau bersatu dalam doa, kita buka tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat, untuk sukacita, untuk nafas yang baru, bahkan kesehatan yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang hari ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami masih boleh beraktivitas, kami masih boleh bertemu dengan mama papa kami, bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan keluarga kami yang lainnya, Bapak. Di Bapak dan Bapak, kami mau membuka ibadah kami
kami pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biar segala pujian ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kalau gitu kita mau lanjutkan ya lagu kita yang kedua. Tapi sebelumnya Kak Ica mau tanya dulu nih, siapa di sini yang bersuka cita angkat tangannya? Oke? Amin. Oke, yang bersuka cita seperti ada doa kita masih bisa berkumpul sama keluarga kita masih mungkin bertemu sama teman-teman kita walaupun melalui online class gitu, tapi kita percaya kalau kita masih harus tetap semangat dan bersuka cita. Amin. Amin. Untuk itu kita angkat satu pujian hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan. Bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Setuju semuanya? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Oke, kita mau nyanyi lagi nih yang ketiga sebelum masuk firman ya. Kita mau jalan-jalan bareng sama Tuhan Yesus. Kak Dede mau jalan bareng sama Yesus? Ya, dalam suka, dalam duka ya. Kita lagi bahagia, lagi sedih, lagi susah gitu kan. Tetap kita harus mandarin Tuhan, kita mau berjalan bareng sama Tuhan. Untuk itu kita nambah satu pujian jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus kiri, jalan sertanya setiap hari depan. Jalan serta Yesus selamanya kanan. Jalan serta Yesus depan, jalan
jalan suka, jalan duka, jalan bertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamat kaki kanan. Jalan serta Yesus depan, jalan sertanya setiap hari kiri. Jalan serta Yesus selamat jalan buka, jalan suka, jalan luka, jalan sertanya setiap hari kanan. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Oke, kita masuk ke sesi yang terakhir. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus buat hadir dalam hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Mari masuk hati. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, sekali lagi, mari masuk. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami semua sudah boleh memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami dapat diam fokus mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Bapak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah apa yang Ia bawakan ini juga dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama kami semua bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Kesha senang banget bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Nah, sebelum kakak mulai, kakak mengucapkan selamat hari Minggu dulu buat adik-adik semuanya. Dan Kak Kesha seneng banget karena adik-adik masih tetap setia, tetap dengar-dengaran, ikut sekolah minggu setiap minggunya. Itu keren banget loh adik-adik. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik semua. Oke, nah hari ini Kak Kesha akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Kesha bawakan firman Tuhan, coba adik-adik udah diambil belum Alkitabnya? Udah disiapin belum? Ayo. Nah kalau belum, berarti bisa diambil dulu nih Alkitabnya. Ambil Alkitabnya, dibawa ya supaya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Oke? Jadi duduk yang manis, telinganya dipasang. Ya berarti udah siap dengerin firman Tuhan hari ini. Yang sudah siap katakan saya. Sudah siap semua ya adik-adik. Oke, kalau gitu hari ini Kak Kesha mau cerita. Ini seru banget nih adik-adik cerita Kak Kesha hari ini. Karena ini tentang ada 10 gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Nah, sebelum Kak Kesha mau cerita, Kak Kesha mau adik-adik buka dulu Alkitabnya. Ya, buka dulu di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, ayo dibuka dulu Alkitabnya, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, Kesha tungguin nih sampai semuanya dapet nih. Kita mau belajar tentang
pentingnya berjaga-jaga. Nah, gimana? Udah dapat? Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sudah dapat? Udah, good kalau udah dapat. Nah, jadi hari ini sebelum kita baca nanti firman Tuhannya ya. Nah, Kak Kesha mau kasih tahu bahwa hari ini kita mau belajar tentang pentingnya berjaga-jaga. Berjaga-jaga tuh apa sih Kak Kesha? Berjaga-jaga itu misalnya nih, sebelum keluar siap-siap bawa payung. Nah, kan ada tuh kata-katanya, sedia payung sebelum hujan. Nah, itu namanya berjaga-jaga adik-adik. Jadi, sebelum hujan, kita udah bawa payung duluan nih. Jadi, kalau keluar rumah kita bawa payung kemana-mana, supaya kalau misalnya nanti, wah ternyata hujan, tinggal dibuka aja deh payungnya. Jadi, adik-adik nggak kehujanan. Nah, itu namanya berjaga-jaga dengan adik-adik membawa payung. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar tentang pentingnya berjaga-jaga, tapi bukan bawa payung ya adik-adik. Ini berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus. Makanya kita mau baca di Alkitab kita di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, berarti sekarang semuanya matanya di Alkitabnya, dilihat di Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kak Kesha juga akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Oke? Oke, kita baca dulu Matius 25 ayat 1 sampai 13. Judul perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Oke, Kak Kesha akan bacakan untuk adik-adik ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kak Kesha mau jelasin lagi kepada adik-adik supaya adik-adik semakin ngerti tentang kisah ini. Oke? Jadi adik-adik sekarang, kalau tadi matanya ke Alkitab, berarti sekarang matanya harus ke Kak Kesha ya. Lihat di videonya. Oke? Siap? Siap. Oke. Nah, jadi Kak Kesha mau cerita, ini adalah kisah tentang 10 gadis. Ya, ada 10. Gimana kalau 10 tangannya? Ya, 10 kayak gini adik-adik, 10 gadis. 5 gadis itu adalah 5 gadis yang bijaksana. Ya, bijaksana, pintar, ya. Sedangkan yang 5-nya lagi, ini adalah gadis-gadis yang bodoh. Nah, dari 5 tambah 5 jadi 10 ya adik-adik. Jadi ada 10 gadis totalnya. Nah, jadi adik-adik, 10 gadis ini, mereka itu lagi mau menunggu calon suami mereka. Nah, untuk masuk ke dalam perjamuan atau dalam pesta kawin. Jadi mereka lagi nunggu nih calon suami mereka datang menjemput. Nah, untuk menunggu, mereka membawa lampu. Dan untuk 5 gadis yang bijaksana, mereka membawa lampu dan mereka bawa minyaknya juga. Karena
zaman dulu itu adik-adik lampunya itu nggak kayak sekarang, bukan lampu dari listrik ya, jadi diceklek langsung nyala, bukan. Tapi kalau zaman dulu itu lampunya mungkin lebih mirip lampu Petromax. Nah, coba tanya sama papa sama mama, lampu Petromax itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, jadi lampu Petromax itu adik-adik ada minyaknya ya, jadi harus dikasih minyak dulu baru dia akan nyala. Nah, 5 gadis yang bijaksana nih ya, dia bawa lampu, dia bawa juga minyaknya ya, buat jaga-jaga. Kalau misalnya nanti minyaknya siapa tahu lama kan, kalau misalnya gitu berarti ya bawalah minyaknya, takutnya nanti kalau habis kan tinggal ditambahin aja, jadi lampunya tetap nyala. Nah, itu gadis yang bijaksana. Sedangkan untuk gadis-gadis yang bodoh, mereka cuma bawa lampu aja adik-adik, mereka nggak bawa minyak, jadi mereka cuma bawa lampunya aja. Nah, akhirnya ketika mereka sedang menunggu calon suami mereka datang, karena itu lama adik-adik, akhirnya mereka ngantuk karena udah malam ya, mereka ketiduran adik-adik ya, mereka tidur malam-malam. Udah gitu pas di tengah malam, pas mereka lagi tidur, tiba-tiba ada suara adik-adik, bangunlah, mempelai sudah datang, ayo song-songlah dia. Wah, ada suara kayak gitu, mereka langsung bangun adik-adik. Hah, udah datang. Mereka langsung siap-siap, mereka beres-beres adik-adik. Nah, sayangnya karena itu juga udah lama mereka udah menunggu, untuk minyaknya, lampunya adik-adik, lampu 5 gadis yang bodoh ini udah mau mati adik-adik ya, udah mau mati lampunya, udah mau habis minyaknya. Akhirnya mereka bilang sama gadis-gadis yang bijaksana ini, minta dong lampu minyaknya, minta dikit aja deh, ini lampunya udah mau mati, katanya gitu adik-adik. Nah, tapi gadis-gadis yang bijaksana ini bilang, enggak deh, enggak bisa, sorry ya, enggak bisa kasih. Soalnya kalau kita kasih ke kamu minyaknya, nanti nggak cukup, nanti lampunya juga mati lampu kita, kata gadis yang bijaksana. Nah, akhirnya gadis yang bodoh ini bingung kan adik-adik, aduh gimana ya, lampunya udah mau mati, kalau lampunya mati nanti calon suaminya datang, mereka juga tidak bisa masuk ke dalam pesta perkawinan itu adik-adik. Akhirnya gadis yang bijaksana bilang, udah kamu mendingan beli deh, coba beli minyak supaya cukup buat lampu kamu, kata gadis-gadis yang bijaksana. Akhirnya gadis-gadis yang bodoh ini langsung adik-adik cepet-cepet cari penjual minyak. Nah, lo mau nyari di mana? Udah malam lagi adik-adik. Tapi mereka tetap cari, pokoknya sampai dapet adik-adik. Nah, pas mereka lagi cari, ternyata calon suami mereka sudah datang adik-adik. Jadi pas mereka masih pergi, calon suaminya sudah datang. Nah, gadis-gadis yang bijaksana, yang lampunya tetap menyala, yang minyaknya tetap ada, mereka siap sedia. Dan akhirnya mereka masuk ikut serta di dalam pesta perkawinan tersebut. Nah, sampai akhirnya adik-adik, pas mereka udah masuk, pintu ditutup adik-adik. Habis itu gadis-gadis yang bodoh ini baru datang. Habis beli minyak kali ya adik-adik ya. Akhirnya mereka baru datang dan mereka panggil, Tuan, kami mau masuk juga ke dalam pesta perkawinan itu. Tapi kata tuannya adik-adik, enyahlah, aku tidak mengenal kamu, katanya. Karena gadis-gadis ini tidak bawa lampu kan, waktu datang mereka nggak ada, mereka lagi beli minyak, tahu-tahu datang. Akhirnya bilang, aku tidak mengenal kamu. Nah, adik-adik, akhirnya yang bisa masuk ke dalam pesta perjamuan kawin itu adalah gadis-gadis yang bijaksana ya, 5 gadis yang bijaksana. Dan firman Tuhan juga katakan kita harus berjaga-jaga karena kita nggak tahu kapan saatnya. Nah, adik-adik, ini kisah tentang 5 gadis yang bijaksana dan juga 5 gadis yang bodoh. Terus apa dong Kak artinya buat kita? Berjaga-jaga itu yang seperti apa sih Kak? Nah, hari ini Kak Kesha mau kasih tahu ke adik-adik bahwa kita harus berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus akan datang dari surga. Tuhan akan menjemput kita semua, jemput Kak Kesha, jemput adik-adik, jemput papa, jemput mama, dan jemput kita semua. Asalkan kita berjaga-jaga. Gimana caranya berjaga-jaga? Caranya berjaga-jaga adalah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Caranya gimana? Caranya dengan yang pertama, yaitu dengan rajin berdoa. Ayo semuanya bilang rajin berdoa. Yes, betul, rajin berdoa.
Itu cara yang pertama adik-adik. Bulan November ini GBI itu memperingati, gereja kita ya, memperingati bulan doa. Nah, adik-adik juga harus rajin berdoa. Bukan hanya bulan November aja, tapi seterusnya ya adik-adik. Nah, tapi dengan adik-adik berdoa, adik-adik tuh bisa mendoakan apa aja. Boleh doain papa, doain mama, doain kakak, doain adik, doain guru-guru, saudara-saudara, tetangga, bangsa Indonesia, semuanya didoain. Boleh adik-adik. Ya, karena dengan kita berdoa, itu berarti kita berjaga-jaga. Ya, kita jadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu melalui rajin berdoa. Ya, jadi itu hal pertama. Kalau kita mau berjaga-jaga jadi anak yang berkenan kepada Tuhan, harus apa adik-adik? Rajin berdoa. Betul. Berdoanya bukan kalau mau makan aja ya, mau makan terus berdoa gitu ya, bukan. Tapi berdoa juga sungguh-sungguh, bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Dimanapun adik-adik boleh berdoa ya, setiap hari harus berdoa. Oke? Nah, itu yang pertama. Harus rajin berdoa. Oke, nah yang kedua, gimana caranya berjaga-jaga? Berjaga-jaga juga dengan cara rajin membaca firman Tuhan. Nah, kita mau buka nih ayatnya. Ada di firman Tuhan juga di Mazmur. Coba adik-adik buka lagi Alkitabnya ya. Ambil Alkitabnya di Mazmur. Mazmur 119 ayat 9. Nah, buka dulu Alkitabnya. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Yes, boleh dibantu sama mama papanya juga boleh. Mazmur 119 ayat 9. Yang sudah dapat katakan yes. Yes, sudah dapat ya adik-adik. Kalau gitu kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Mazmur 119 ayat 9. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, ini kata firman Tuhan. Dengan apa sih kita tuh bisa jadi anak yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah dengan menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, kalau adik-adik sekolah minggu, adik-adik baca firman Tuhan, terus setiap hari adik-adik saat teduh. Nah, itu namanya adik-adik sedang berjaga-jaga. Adik-adik sedang membaca firman Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan disenangkan. Ya sama seperti tadi gadis-gadis yang bijaksana bawa pelita, bawa lampu, itu menyenangkan tuannya. Akhirnya dia jadi boleh masuk. Nah sama kalau adik-adik baca firman Tuhan, rajin berdoa, itu namanya adik-adik berjaga-jaga, hidup adik-adik berkenan kepada Tuhan. Dan nanti ketika Tuhan Yesus datang dari surga, dia lihat nih, wah, anak-anakku ini rajin berdoa, rajin baca firman. Akhirnya dibawa semuanya. Kita semua ikut sama Tuhan Yesus masuk ke surga. Betul adik-adik ya. Nah, jadi itu hal yang kedua yang adik-adik, Kak Kesha ingin adik-adik selalu ingat. Untuk kita berjaga-jaga ada dua. Tadi yang pertama apa adik-adik? Yes, betul. Yang pertama adalah rajin berdoa. Yang kedua adalah rajin membaca firman Tuhan. Ayo katakan rajin membaca firman Tuhan. Iya, rajin membaca firman Tuhan. Oke? Nah, jadi dua hal ini Kak Kesha ingin adik-adik selalu ingat, harus berjaga-jaga supaya hidup kita juga berkenan kepada Tuhan. Dan berjaga-jaga itu penting banget soalnya adik-adik ya. Jangan sampai bolong. Setiap hari berdoa, setiap hari baca firman. Besok lagi berdoa, baca firman. Besoknya lagi baca firman Tuhan, berdoa juga. Nah, jadi setiap hari nggak boleh bolong-bolong. Ya, karena penting berjaga-jaga, sama kayak mobil. Kalau mau jalan jauh harus bawa ban serep. Kalau misalnya nggak bawa ban serep, nanti di tengah jalan ternyata bannya kempes, ya kan? Nah, iya kalau lagi ada bengkel. Kalau nggak ada, nah jadi kan nggak bisa jalan lagi. Makanya harus bawa ban serep. Sama kayak tadi juga, kalau kita keluar rumah, kita bawa payung supaya kita nggak kehujanan. Nah, itu berjaga-jaga. Nah, hidup kita juga harus berjaga-jaga menunggu kedatangan Tuhan kita, karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Bisa jadi Tuhan Yesus datang malam ini, bisa jadi Tuhan Yesus datang besok, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan, atau berapa tahun lagi, nggak ada yang tahu adik-adik. Makanya kita harus berjaga-jaga setiap hari. Ya, berjaga-jaga, ingat setiap hari baca firman Tuhan dan berdoa. Oke adik-adik? Oke,
tepuk tangan dulu dong adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Dan untuk ayat hafalannya, oh ya nih ayat hafalannya. Ayat hafalannya adalah dari Matius 24 ayatnya yang ke-44. Ya, jadi buka Matius 24 ayatnya yang ke-44. Oke, Kak Kesya bacakan buat adik-adik semua ya ayat hafalan. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Oke. Nah, jadi ini ayat hafalannya Matius 24 ayat 44. Kalau adik-adik sudah hafal, adik-adik langsung direkam, langsung dikirim ke kakak koordinatornya. Oke? Oke, kalau gitu. Yeay. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Jadi sekarang untuk menutup firman Tuhan kita mau berdoa dulu. Oke? Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, sikap yang baik, kita berdoa. Yuk ikuti Kak Kesya berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena kami bisa sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati kami supaya firman-Mu yang sudah kami dengar bisa kami lakukan. Tuhan Yesus, berkati juga Papa dan Mama, kakak dan adik, dan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Nah, jadi itu firman Tuhan hari ini adik-adik. Jangan lupa ya hafalannya langsung direkam, dikirim ke kakak koordinatornya. Dan kalau gitu, kita akan ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu. Selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap bersukacita. Yeay. Tuhan berkati. Jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan. Oke? Bye-bye adik-adik. Dah. Shalom adik-adik, papa dan mama sekalian. Anak Betel Indonesia Batu Penjuru atau Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal secara online yang rencananya akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020. Adapun dana yang kami butuhkan adalah sebesar 6 juta rupiah. Bagi papa dan mama yang ingin mendukung acara ini, dapat membagikan berkatnya melalui nomor rekening berikut ini. Bank BCA nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Paling lambat hari Minggu tanggal 29 November 2020 dan melakukan konfirmasi ke kakak koordinator kelasnya masing-masing. Kami juga akan membagikan souvenir dan konsumsi untuk adik-adik yang terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Souvenir dan konsumsi ini dapat diambil di Ruko Pondok Gede Plaza, Blok G nomor 28 pada hari Minggu tanggal 6, 13, dan 20 Desember 2020. Caranya adalah dengan mengisi formulir di Google Form berikut ini. Atau bisa juga dengan scan QR Code berikut ini. Demikian berita Natal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku
matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Salam, salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Matius 13 ayat 16. Tapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye kakak. Matius 13 ayat 16 bunyinya, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah kamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagia matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Dan Yesus memberkati. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 13 ayat 16 bunyinya, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. God bless you. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Matius 13 ayat 16. Tapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Salam. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini Matius 13 ayat 16. Bunyinya, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menyebut diri sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Amin.